Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Sofyan, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Mondoan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 praktek segitiga restitusi. Pengertian segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru ataupun orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 4 karakteristik dari segitiga restitusi. Yang pertama, memulihkan diri murid dari kesalahan. Yang kedua, membantu murid menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini. Yang ketiga, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri. Dan yang terakhir adalah membantu murid untuk mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Ada 5 posisi kontrol guru dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia memiliki 5 kebutuhan dasar ini, yang mana itu bisa menjadi salah satu alasan kenapa murid kita ada menjadi suatu kesalahan. Yang pertama adalah kebutuhan kebebasan. Selanjutnya adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang ketiga, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, kebutuhan penguasaan, dan yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Seorang guru harus tahu kebutuhan dasar mana yang ingin dimiliki siswa ketika dia melakukan suatu kesalahan tersebut. Adapun tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Itulah 3 tahapan segitiga restitusi yang dijalankan secara berurutan. Tahap 1, tahap 2, dan tahap ketiga. Kita mulai dari tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tujuan dari tahap menstabilkan identitas ini adalah agar mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, membantu anak untuk tetap tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Jadi, di sini adalah kita membesarkan hati anak kita, murid kita yang salah itu kita besarkan hatinya, ya, dibesarkan hatinya agar dia tidak down, agar dia tidak minder, agar dia menjadi tenang dulu, baru nanti akan kita ajak untuk diskusi, untuk dialog lagi. Adapun kalimat yang mungkin bisa dipakai guru ada beberapa, di antaranya adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kamu berhak merasa begitu. Dan mungkin bisa dengan pertanyaan, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itulah beberapa kalimat yang mungkin bisa dipakai guru untuk berdialog dengan murid ketika pada tahap menstabilkan identitas. Ingat, tahap ini kita kuatkan hati siswa, kita buat dia tenang lebih dahulu. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini, guru harus memahami kebutuhan dasar murid yang 5 macam tadi. Kemudian guru meminta murid menyampaikan alasan melanggar peraturan. Jadi, pada tahap ini intinya adalah kita minta murid kita menyampaikan alasan dia melakukan kesalahan itu. Tentang alasan sengaja maupun tidak sengaja. Kita gali informasinya. Ingat, kita tidak boleh memaksa di sini. Kita biarkan mengalir dia menyampaikan alasan dia melakukan kesalahan tersebut. Kemudian ada beberapa kalimat yang bisa dipakai guru, di antaranya mungkin dengan kalimat tanya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ataupun dengan pernyataan juga, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baru. Itulah beberapa kalimat yang mungkin dipakai guru untuk bisa
menggali informasi tentang alasan murid melakukan kesalahan. Yang ketiga adalah tahapan menanyakan keyakinan. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Kemudian pada tahapan ini, guru mencari tahu gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang murid inginkan. Jadi dia ingin seperti apa, dia ingin berubah seperti apa, itu kita laksanakan di tahap menanyakan keyakinan. Kita berikan mereka motivasi agar mereka bisa menyampaikan, kamu ingin seperti apa atau. Dan kalimat yang dipakai pada tahap ini adalah beberapa kalimat tanya, misalnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Ataupun kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, itu adalah pertanyaan yang bisa kita sampaikan ketika pada tahap menanyakan keyakinan. Intinya adalah kamu ingin seperti apa atau perubahan yang lebih baik. Nah, nanti biarkan dia bercerita sendiri, berargumentasi sendiri. Ya, itulah 3 tahap dari praktek segitiga restitusi. Intinya kita apa tadi? Yang pertama intinya adalah kita kuatkan hati anak-anak dulu ketika melakukan kesalahan. Yang kedua kita gali informasi alasan dia melakukan kesalahan. Dan yang ketiga kita gali informasi, kita arahkan mereka, kita bantu mereka menyampaikan pendapat. Kira-kira ingin seperti apa mereka ke depannya agar lebih baik lagi. Oke, biar lebih jelas, saya ada 2 contoh kasus. Kasus yang pertama adalah siswa saya namanya Novita. Dia melakukan kesalahan terlambat datang di sekolah. Kemudian saya melakukan praktek segitiga restitusi untuk menindaklanjuti hal tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Nov. Duduk, Ya, Nov. Pak. Nggih. Apa kabarnya, Nov? Baik, Pak. Baik ya. Oke, sehat ya? Ya, sehat. Iya, tadi pas istirahat ya ini ya? Udah istirahat dari jamnya ya? Ya, Oke. sudah, Pak. Tadi jamnya siapa? Jamnya Bu Anik. Wah, ini oke. Nov, tahu nggak alasan saya panggil ke sini kamu? Tahu, Pak. Kenapa kok panggil ke sini? Karena tadi saya berangkat telat. Oh, ya, jadi nggak apa ya. Jadi ya karena kamu terlambat, makanya saya pengen ke sini. Jadi kamu nggak usah khawatir, karena kan yang terlambat banyak. Oke, kebetulan kamu yang jar saya, jadi saya pengen ada sedikit kita jagongan tentang kesalahan kamu ya. Jadi setiap orang tuh pasti ada kesalahan. Kayak Novita kan salahnya hari ini kebetulan kamu katanya terlambat, itu kesalahan ya atau tidak. Tapi nggak usah khawatir, bukan hanya kamu ya. Banyak orang yang melakukan kesalahan yang sama. Oke, kenapa kamu kok terlambat? Kenapa? Biasanya nggak terlambat. Nah, kenapa? Karena tadi saya bangunnya kesiangan, Pak. Terus tadi di jalan bensinnya habis. Bensinnya habis. Ya, jadi saya dorong motor terus cari pom bensin. Oke, jadi capek sekali tadi ya. Ya, Oke, capek, tapi akhirnya dapat bensinnya dapat ya. Dapat. Oke, nggak apa. Jadi ya, kamu tadi bangunnya kesiangan. Setelah itu nggak ngecek motor, tiba-tiba bensinnya habis pas tengah jalan dan kamu dorong akhirnya terlambat. Apa ya? Kamu terlambat tadi, kamu sadar nggak kamu melanggar keyakinan kelas kita, Mal? Sadar, Pak. Apa yang kamu langgar? Melanggar karena saya tidak datang tepat waktu. Oke, ya, jadi di kelas kita ada bahwa siswa harus datang tepat waktu, dan ternyata kamu datangnya terlambat karena dengan kebiasaan tadi ya. Oke, jadi nggak apa Nov ya. Setelah ini nanti kan kamu tadi ada pelanggaran telat masuknya. Ke depan kira-kira ada nggak perubahan biar kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama? Ada, Pak. Nanti saya usahakan untuk tidak bangun kesiangan. Ya. Terus sebelum berangkat sekolah, saya akan mengecek motor saya supaya bensinnya tidak habis lagi di jalan. Oke, ya. Jadi seperti itu ya, Nov ya. Ketika kamu salah, mengaku kesalahan dan ada keinginan untuk merubah kesalahan tadi agar tidak diulangi lagi ya. Jadi seperti itu, Nov ya. Tetap semangat, jangan usah khawatir salah. Yang penting kamu niat untuk berubah ya. Semangat ya, semangat belajar. Itu ya, Nov ya. Sudah bisa kembali ke kelasnya. Terima kasih ya, Pak. Yang terima kasih ya, Nov. Enggak, Pak. Ya. Pada kasus yang kedua, siswa saya namanya Umi. Dia siswa kelas 11 diketahui bermain HP saat pembelajaran sedang berlangsung. Itu adalah kesalahan. Selanjutnya, saya melakukan praktek segitiga restitusi untuk menindaklanjuti hal tersebut.
dulu, Pak. Ya. Oke, gimana? Sehat? Sehat, Pak. Kenapa pagi ini udah tahu nggak kenapa saya panggil ke sini? Tahu. Kenapa? Karena bermain handphone saat pembelajaran. Oh gitu, itu pas jamnya siapa tuh kemarin? Pas jamnya Bu Ani. Bu Ani ya, Iya. oke. Ya nggak apa ya, namanya orang kan kadang-kadang juga salah Iya. ya. Nggak apa, salah tidak sengaja, berulang nggak apa. Tapi yang pasti nanti kita ada keinginan untuk berubah menjadi lebih baik lagi ya. Kesalahan jangan diulangi lagi. Lah kenapa? Kemarin kok kamu tiba-tiba pas pelajaran main HP itu kenapa? Kan nggak boleh harusnya. Bosen, Pak, di kelas kan seharian kan pembelajaran terus nggak ada henti. Ya kan akhirnya saya iseng-iseng buka HP, ada chat dari teman, udah kelanjutan buka HP, akhirnya scroll TikTok, Oh iya. gitu. Oh gitu ya, dikasihkan ya, kesekan buka bosen, kemudian ada chatting kamu buka, malah akhirnya main TikTok, main Instagram, itu nggak boleh ya. Jadi nggak apa-apa. Sadar nggak Mbak, kemarin kamu itu melanggar keyakinan kelas? Sadar, Pak. Apa yang kamu langgar? Bermain handphone di kelas saat pembelajaran. Handphone boleh dipakai nggak sebenarnya? Sebenarnya boleh, Pak, tapi waktu di luar pembelajaran. Tapi kalau di dalam pembelajaran kelas kan nggak boleh. Nggak boleh main-main ya, oke nggak apa. Jadi gini, jadi kan kamu udah tahu bahwa kemarin itu kamu melanggar keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati di awal semester kemarin ya. Oke, jadi udah terlanjur, kira-kira setelah ini nanti kamu pengen berubah baik nggak kira-kira? Pengen, Pak. Kira-kira apa perubahannya gimana kira-kira? Nggak bermain handphone saat pembelajaran di kelas. Kalau bermain handphone itu saat di luar pembelajaran kelas. Contohnya waktu istirahat atau pulang sekolah. Gitu ya, jadi kan boleh dipakai asal pas untuk pembelajaran gitu ya, nggak apa ya. Jadi itu ya Mbak, kita sudah ngobrol, kamu sudah tahu salahnya apa, sudah mulai kesalahan ya. Jadi memang kesalahan itu jangan diulangi lagi ya. Jadi karena sudah baik, nggak apa-apa, tetap semangat walaupun salah itu cuma sekali, jangan diulangi lagi ya. Besok bawa HP silahkan, tapi digunakan untuk belajar ya. Nggak apa-apa, nggak usah takut ya. Yang penting kamu ada niat untuk berubah baik lagi. Itu ya Mbak ya. Oke, sekarang bisa kembali ke kelas, bisa belajar lagi ya. Semangat. Oke ya. Oke. Siap, Pak. Nah, berikutnya setelah tadi saya sampaikan contoh dialog segitiga restitusi, ini akan saya sampaikan kesan-kesan murid saya setelah melakukan segitiga restitusi. Murid saya Novita dan Umi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Novita Yulastari dari 11 TJKT 4. Dengan saya berkonsultasi kepada Pak Ali mengenai kesepakatan kelas yang sudah saya sepakati dan juga teman-teman, dengan Pak Ali membuat saya mengetahui akan kesalahan yang sudah saya perbuat dan juga solusi yang akan saya lakukan dengan setelah saya melakukan kesalahan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Harulisa dari 11 TJKT 4. Setelah saya berbicara banyak dengan Pak Ali, dengan adanya hal tersebut saya lebih tahu akan kesalahan saya dan cara penyelesaiannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu demonstrasi kontekstual saya modul 1.4 tentang praktek segitiga restitusi ya. Jadi selamat mencoba segitiga restitusi bagi Bapak Ibu semuanya ya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau kesalahan. Ingat, tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.